Umat yang Tuhan kasihi, 3 lilin telah menyala, penanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Dengan berdiri, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan Sang Anak Domba yang kudus, yang telah memikul dosa dunia. Mari berterima kasih kepada Tuhan Sang Anak Domba yang lembut, yang dengan rela telah menebus hutang besar manusia. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota. Berkata, ku sedia. Dialah juru selamatku, kawan yang tak bertara, pembawa damai yang penuh, disuruh Allah Bapa. Pergilah kau, hai anakku, terimalah di pundakmu akibat dosa dunia, bebaskanlah manusia dari hukuman dan celah. Engkaulah penebusnya. Ya Bapa, aku hamba-Mu, yang Kau pesan ku tanggung. Sabda-Mu niat hatiku, dan maksud-Mu ku sanjung. Oh kuasa kasih tak terperi, yang maha kuasa memberi putranya yang tercinta, kasih ilahi yang kudus. Ke dalam maut Kau tembus, kuasa-Mu tak terhingga. Saudara yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Hidup keagamaan di negeri kita ini tampak makin semarak. Segala hal diberi label keagamaan. Sayangnya hal ini tidak diikuti oleh kehidupan spiritual yang berkualitas, kehidupan yang mencerminkan kehendak Allah. Semaraknya hidup keagamaan ibarat batu cadas dalam air. Basah di luar tapi tak meresap sampai ke dalam. Munafik. Bukannya menata diri sendiri agar semakin taat mengikuti kehendak Allah, kita malah sibuk menilai, bahkan menghakimi hidup keagamaan orang lain. Maka penghukuman sesungguhnya telah menanti. Di Minggu Prapaskah ketiga ini diperdengarkan seruan agar setiap orang segera mencari Tuhan. Melalui tema pertobatan sebagai gaya hidup, kita diajak untuk menata diri dan menghasilkan buah pertobatan. Maka marilah datang kepadanya, mengakui segala kegagalan kita dalam mengikuti kehendak-Nya,
dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Silakan berdoa secara pribadi. Bapa yang rahmani, betapa besar kasih-Mu atas kami. Kami yang degil, yang berulang kali menyakiti Engkau, yang terkadang berjalan jauh meninggalkan Engkau melalui sikap dan perbuatan kami. Tetapi kami terus Engkau cintai. Kami terus Engkau beri kesempatan untuk berbalik, untuk bertobat dari segala pelanggaran kami. Bapa yang rahmani, kami mengakui bahwa kami kurang menghasilkan buah pertobatan. Kami kadang lebih sibuk menilai, bahkan menghakimi kehidupan sesama kami, dan abai menata diri untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kami meremehkan mereka yang kami pandang berdosa kepadamu, dan justru gagal meningkatkan kualitas hidup beriman kami sebagai tanda pertobatan yang semestinya terus terjadi. Dalam hati penuh sesal kami datang memohon, ampunilah kami ya Bapa, kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak dapat kami pahami cara-Mu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega.
Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersekutu bersama-sama, walaupun jarak kami terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi kami sadar Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Engkau hadir dan mau memberkati kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman yang akan Engkau beritakan pada saat ini. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga ketika kami merenungkannya, ketika kami menyerapnya, ketika kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan oleh karena itu kami serahkan tidak hanya pelayanan firman, tidak hanya kebaktian ini, tetapi juga seluruh hidup kami hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang,
marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 8. kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus.
dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan, dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Bacaan kedua diambil dari surat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga yang ke-9 berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini.
Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kalau Bapak Ibu menyimak bacaan kita pada saat ini, bacaan kita tampaknya sungguh mengerikan gitu ya. Kita membaca bacaan-bacaan mengenai bencana, mengenai peristiwa yang tidak terkatakan mengerikannya gitu, khususnya apa yang tercermin dari Injil Lukas gitu, bagaimana ada orang-orang yang setelah dibunuh darahnya dengan demikian kejam kemudian dicampurkan dengan darah korban dan sebagainya. Lantas apa kaitannya ini dengan tema kita? Pertobatan sebagai gaya hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali bencana, kengerian, kesakitan yang dirasakan oleh manusia itu dikaitkan dengan dosa. Dan memang dari kitab Kejadian kita membaca bagaimana Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kemudian jatuh ke dalam dosa, dan setelah itu manusia memang harus bergumul dengan kehidupannya hari lepas hari. Betul, kita semua adalah manusia yang berdosa, yang hidup di tengah-tengah dosa. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kemudian apabila ada seseorang yang mengalami bencana, apabila ada seorang yang mengalami kepedihan, kesakitan, itu semua kaitannya memang karena dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ia perbuat? Karena kalau bila demikian, bagaimana kita bisa mengatakan Allah kita adalah Allah yang pengampun? Tetapi sebelum kita masuk ke dalam bagian itu, saya juga ingin menanyakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, satu hal yang menjadi kata kunci yang biasa dikaitkan dengan kata pertobatan, yaitu hidup baru. Bapak Ibu saudara sekalian, istilah hidup baru seringkali digunakan tidak hanya di konteks GKI mungkin, tetapi juga di gereja-gereja dengan denominasi, dengan aliran yang berbeda, untuk menggambarkan seorang yang sudah berubah, meninggalkan cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Pertanyaannya, hidup baru itu kapan? Ada yang mengatakan, oh, hidup baru itu waktu dia dibaptis menerima Kristus. Biasanya kalau saya lagi iseng gitu, terus saya katakan begini, wah kalau gitu mereka yang dibaptis anak dari kecil udah hidup baru ya. Hidup lamanya kapan tuh? Cuman berapa bulan doang. Ada yang mengatakan, waduh waktu itu ketika saya bertobat, berhenti minum alkohol. Terus biasanya kalau yang gitu saya katakan lagi, waduh kalau gitu Bapak, kalau tiap kali ke gereja perjamuan kudus pasti minta teh ya kalau gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika membicarakan hidup baru, seringkali kita melihat satu momen khusus di kehidupan kita dan kemudian memberi makna tentang itu. Dan sebenarnya itu juga yang kita lakukan sebagai manusia. Di dalam kebaktian mingguan kita sehari-hari, ada banyak simbol, ada momen-momen yang mengingatkan kita agar kita
menghayatinya, menghidupinya. Contoh, tadi kita pagi-pagi menyalakan lilin gitu kan. Ini lilin-lilin Prapaskah yang kalau di minggu-minggu yang lain tidak kita nyalakan. Ada maknanya. Ketika Bapak Ibu saudara sekalian prosesi, semuanya berdiri, ada maknanya. Begitu pula dengan pengakuan dosa. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon ampun, Tuhan ampunilah dosa-dosa yang telah saya perbuat selama ini, bantulah saya menjadi orang yang hidup dengan lebih baru. Ada momennya. Secara khusus pengakuan dosa, apakah kita memang sudah melakukan yang kita doakan? Bapak Ibu saudara sekalian, ayo mari kita coba berhitung. Coba Bapak Ibu renungkan saat ini sudah hidup di dunia ini berapa lama gitu ya. Berapa tahun? Kalikan itu dengan 52 minggu, karena ya hitung mudahnya kita setiap minggu kita kebaktian gitu kan. Ya bonus-bonus lah, ada Jumat Agung, Kamis Senin, kenaikan Yesus dan sebagainya, itu bonus lah. Coba kalikan itu dengan berapa kali kita sebenarnya sudah mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan seumur hidup kita. Dan kemudian coba kita refleksikan sebenarnya seberapa banyak perubahan di dalam hidup kita setelah melewati pengakuan-pengakuan dosa yang jumlahnya sudah ratusan atau ribuan kali itu. Berapa persen kita berubah, Bapak Ibu? Dan ini kadang-kadang yang menjadi masalah. Pertobatan hanya dilihat sebagai momen. Waduh, saya kemarin hari Minggu saya berdoa, saya minta pertobatan dari Tuhan. Hari Senin berbuat dosa lagi. Saya pernah membaca satu, saya tidak tahu ya itu kelakar atau memang sesuatu yang menjadi pegangan hidup bagi beberapa orang gitu ya di Brasil gitu. Tentunya ini tidak saya setujui, tapi menarik untuk kita renungkan. Ada sebuah perkataan di sana yang mengatakan, kalau kamu mau sepeda, salah kalau berdoa minta sama Tuhan sepedanya. Kamu cari orang yang sepedanya ditinggalin, kamu curi sepedanya, hari Minggu kamu minta ampun sama Tuhan. Itu cara kamu dapat sepeda. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kita mereduksi makna simbol, makna dari pengampunan dan sebagainya yang kita jalani setiap minggu dengan hal-hal yang seperti itu. Pertobatan hanya jadi ritus belaka. Berjumpaan dengan Tuhan pun bisa jadi cuman sebatas ritus-ritus belaka. Apakah ketika Bapak Ibu saudara sekalian pada saat ini berkumpul, bersekutu bersama, sungguh-sungguh merasakan perjumpaan dengan Tuhan? Atau jangan-jangan memang ya karena hari ini hari Minggu biasanya saya kebaktian, kalau nggak kebaktian ada yang kurang. Apakah seperti itu? Itu kenapa Bapak Ibu tema kita pada hari ini adalah pertobatan sebagai gaya hidup. Memang kita membutuhkan momen-momen khusus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, ketika kita kemudian menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan lewat baptis, lewat CD, dan momen-momen lainnya. Tetapi setelah itu, jangan lupa untuk mengubah hidup kita terus-menerus seturut yang Tuhan kehendaki. Menarik Bapak Ibu kalau kita membaca bagian dari Injil Lukas di bagian yang keduanya. Ketika seorang tuan melihat pohon ara yang tidak berbuah, apa yang dikatakannya? Sudah 3 tahun aku melihat pohon ara ini tidak berbuah. Apa artinya? Itu bukan cuman ya seorang tuan beli pohon ara, ditanam, ditinggalin, terus saya lagi pengen makan pohon ara, terus ngelihat buahnya nggak ada. Enggak. Bertahun-tahun, mungkin setiap hari, setiap minggu,
Ya datang melihat, kok belum ada buahnya, belum ada buahnya 3 tahun. Dan pada saat itu ia mengatakan, saya mau tebang aja. Dan kemudian ada orang yang mengatakan, jangan. Coba saya akan cangkul tanah ini. Saya akan rawat pohon ini sehingga jadi lebih baik. Dan semoga tahun depan akan berbuah. Kalau enggak, tebanglah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita bayangkan ya. Anggaplah tahun depan pohon itu berbuah. Tuannya tentu senang. Tapi kemudian kalau setelah berbuah sekali pohon itu tidak berbuah lagi, kira-kira tuannya senang nggak? Dan buah dari pohon ara itu ketika kita maknai di dalam kehidupan kita, sebenarnya apa yang kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa pandemi seperti ini, bahkan beberapa bencana yang melanda Indonesia beberapa waktu belakangan, saya seringkali menjumpai ada orang-orang Kristen yang dengan mudahnya mengatakan, wah ini bencana pasti karena dosa orang-orang tertentu. Ketika saya pertama kali membaca berita tsunami di Aceh tahun 2004 yang lalu, Bapak Ibu, saya terkejut karena tidak semua orang meresponnya dengan kesedihan. Ada orang-orang yang malah, rasain. Saya sampai sekarang gak ngerti itu bagaimana orang-orang bisa berpikir seperti itu. Ketika kemudian misalnya ada koruptor, ada orang-orang yang dalam tanda kutip musuh orang Kristen mengalami bencana, kata-kata seperti itu muncul lagi. Syukurin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira ketika kata syukurin itu muncul dari mulut kita ini sudah jadi orang Kristen yang baik belum? Karena seharusnya sebagai orang Kristen yang memang sungguh-sungguh bertobat, menjadikan dirinya hidup sebagai manusia yang baru, kata-kata seperti itu tidak pernah muncul dari mulutnya. Kita sering mengatakan gitu ya, wah tugas orang Kristen, misi orang Kristen itu menginjili, membawa kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Kira-kira kata syukurin itu kabar baik nggak Bapak? Tidak. Dan itu kenapa pertobatan, gaya hidup orang Kristen harusnya diwarnai dengan keseharian yang memang terpusat, tertuju kepada Kristus. Bukan hanya di dalam momen-momen kebaktian, di dalam momen-momen ritus keagamaan. Tidak. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat terpukau gitu dengan sebuah pelayanan yang pernah saya lakukan ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa teologi. Pada saat itu kami sedang mengunjungi satu jemaat. Dan bagi saya ada satu hal yang menarik. Saya melihat satu plakat. Tulisannya selamat beribadah. Nah Bapak Ibu, kalau saya tanya tulisan selamat beribadah, kira-kira biasanya plakatnya ditaruh di mana? Pasti di pintu masuk kan? Kita jemaat mau masuk, oh ya selamat beribadah, matiin HP, jangan lupa di silent ya, jangan membuat kegaduhan dan sebagainya. Biasanya gitu. Di gereja tersebut Bapak Ibu, tulisan selamat beribadahnya terpampang di tempat pintu keluar. Ketika saya tanyakan kenapa, yang pasti jawabannya ini bukan salah arsitek atau salah pasang waktu itu. Tetapi karena gereja tersebut menghayati ibadah yang sejati adalah ketika kita selesai kebaktian, meninggalkan gedung gereja dan melakukan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari.
persembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadikan kehidupan kita penuh warna sebagai orang Kristen. Gak ada gunanya Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke gereja atau secara khusus dalam masa pandemi ini ngikut YouTube live streaming gitu ya, dengan pakaian yang sudah rapi, sudah mandi gitu ya, pokoknya udah siap-siap, gak telat ikut live streamingnya gitu ya. Tetapi setelah selesai kebaktian kemudian ya berantem sama keluarga, sama tetangga, tidak mencerminkan kehendak Allah. Gak ada gunanya Bapak Ibu kita beribadah. Gak ada gunanya kita kebaktian kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita justru jadi duri dalam daging bagi sesama kita. Dan oleh karena itu kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk sungguh-sungguh membawakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya di dalam kebaktian, tidak hanya bagi orang-orang yang kita kenal dan kasihi, tetapi bagi setiap orang yang kita jumpai. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Silahkan bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, saat ini kami hendak menyatukan hati kami ya Tuhan melalui doa syafaat ini. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami juga bersyukur atas firman yang boleh disampaikan oleh Pendeta Christian Elbert Budiman, yang boleh kami terima pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami akan makna pertobatan yang benar. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami sebagai umat Tuhan dapat semakin memaknai pertobatan yang benar dan dapat melakukannya dalam setiap hidup keseharian kami seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk proses penyelesaian pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun dan masih belum berakhir hingga saat ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas situasi perbaikan yang boleh terjadi akhir-akhir ini, di mana jumlah penambahan kasus yang semakin menurun. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk program vaksinasi yang terus berjalan, kiranya dapat semakin menjangkau banyak pihak yang dapat membantu untuk proses pengendalian pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk tim gugus COVID, para dokter, tenaga kesehatan, agar senantiasa diberikan kekuatan dan semangat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan agar seluruh masyarakat senantiasa memiliki kesadaran untuk bisa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat semakin terkendali. Ya Tuhan, berikan juga penyertaan untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara kami dalam menangani berbagai permasalahan baik dalam ekonomi, kesehatan maupun sosial di negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melindungi Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Berikan kepada mereka kesatuan hati untuk bisa memberikan program-program yang terbaik untuk perbaikan kondisi negara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi para korban, dan juga Tuhan boleh gerakan untuk pemerintah dan seluruh masyarakat agar dapat bahu-membahu dalam mengatasi permasalahan ini. Ya Tuhan, melalui doa syafaat ini kami juga mendoakan bagi rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Oma Lilik Inawati, Oma Frida Winata, Oma Rati Setiadharma, Opa Herman Dinata, Bapak Beta Syarif, Bapak Steve Darmawan, Bapak Hoking, Ibu Diah, Ibu Riani, Ibu Heni Saputra, Ibu Meliana Sinaga, Ibu Puspita, Ibu Liun, Iren, Shira, Amanda, dan Baby Flo, dan nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan iman pengharapan kepada mereka, dan boleh Tuhan berkati setiap proses pengobatan yang dilakukan, berkati juga tim dokter, obat-obatan yang dikonsumsi, dan terlebih lagi Tuhan berikan kekuatan bagi pihak keluarga yang merawat mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas pemulihan yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami, untuk Mama Lim Ai, Bapak Lim Hui Hua, Bapak Lotek Ming, Bapak Sung Kono Hadi Kurniawan, Ibu Frisniwati, Ibu Jenny Saratulandi, Ibu Koni, Gilbert, dan Andrew Penananta. Kami juga turut mendoakan untuk proses perdamaian untuk konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kiranya semua pihak dapat mengupayakan untuk penyelesaian terbaik bagi kepentingan masyarakat secara umum. Kami mendoakan ya Tuhan untuk umat di GKI Perumahan Citra 1 yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam menjalankan usahanya. Biarlah kiranya Tuhan terus memampukan mereka untuk melewati krisis ini dan memberikan kekuatan dan pengharapan hanya kepadamu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi umat di GKI Perumahan Citra 1. Kami berdoa untuk kesatuan hati seluruh pelayan Tuhan, baik majelis jemaat, badan pelayanan, dan seluruh aktivis, agar dapat menjalankan seluruh program-program di tahun pelayanan yang baru. Kami juga mendoakan untuk panitia Paskah dalam menjalankan setiap kegiatan dan acara yang sudah dijadwalkan selama masa raya Paskah ini. Biarlah seluruh rangkaian acara ini dapat menjadi berkat bagi umat-Mu di GKI Perumahan Citra 1. Kami juga berdoa untuk kegiatan yang saat ini masih dilakukan secara online. Biarlah umat juga tetap dapat diberikan kesempatan untuk dapat mengikutinya dengan baik. Dan sekiranya nanti di bulan April nanti ya Tuhan, kami juga akan kembali mencoba memulai ibadah secara online terbatas yang akan dimulai secara bertahap. Kiranya Tuhan menyertai setiap persiapan yang akan dilakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk para gembala kami. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dan keluarga, Pendeta Gloria Tesalonika dan keluarga, Pendeta Naya Widiapan Sudarmo dan keluarga. Berikan kepada mereka kesehatan agar dapat dimampukan untuk terus menjalankan setiap aktivitas pelayanan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa dan permohonan kami. Karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, salah satu wujud pertobatan adalah kegirangan dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan yang terus-menerus memberi kesempatan untuk bertobat. Maka marilah kita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selain doa dan puasa, aksi Prapaskah kita adalah aksi penyangkalan diri yang kita wujudkan juga dalam memberi sedekah. Mari bersama kita tunjukkan kepedulian kita sebagai perwujudan aksi penyangkalan diri. Dana dapat ditransfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1 dengan menambahkan Rp66 dalam nominal donasi. Umat dapat juga memberikan dalam amplop dengan keterangan APD dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 14 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan kasih dan kolekte yang terbaik untuk Tuhan.
Kudus, firman-Nya maha mulia, dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Marilah kita bawa persembahan dalam doa. Ya Allah sumber berkat, betapa banyak berkat yang telah Engkau curahkan sepanjang hidup kami. Engkau memberi kami keluarga yang mencintai, Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar dan mengabdikan diri. Engkau beri kami kesempatan untuk bertobat ketika kami berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan, kini terimalah persembahan syukur kami ini, yang tak sebanding dengan semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun inilah persembahan terbaik yang dapat kami berikan saat ini. Terimalah ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, kesempatan bertobat terus Tuhan sediakan. Sambutlah dengan penuh syukur. Wujudkanlah itu melalui perubahan-perubahan yang semakin baik dalam bertutur dan berlaku, sehingga semua orang tahu bahwa Yesus ada dalam hatimu. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya anugerah Bapa meneguhkan tekadmu untuk terus hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberimu keberanian untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus terus membimbingmu untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang baik sebagai wujud dari pertobatan terus-menerus. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya kasih dan persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hosana, 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 amin.
Umat Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.